Larangan ekspor CPO dicabut tapi tidak diiringi dengan naiknya kembali harga TBS di PKS. Meskipun larangan ekspor CPO sudah dicabut oleh pemerintah pusat, yang diiringi dengan pencabutan batasan kuota oleh pabrik-pabrik kelapa sawit di Indonesia, namun kebijakan tersebut tidak serta-merta diiringi naiknya kembali harga TBS yang tadinya saat sebelum pelarangan ekspor sudah bagus, yaitu di level Rp3.600 sampai Rp3.800 per kilogram, langsung anjlok rata-rata di seluruh Indonesia turun 50% menjadi Rp1.600 per kilogram sehingga menimbulkan keluhan hampir di seluruh kalangan para petani sawit. Menurut kabar terakhir, harga TBS sudah mulai berangsur-angsur naik kembali di kisaran Rp2.300 sampai Rp2.400 per kilogram itu, namun belum kembali ke posisi level harga sebelum adanya pelarangan ekspor, sebagaimana yang antara lain disampaikan oleh Andi Amir, dari Komisi 2 DPRD Berau. Kalau saya sih bersyukurnya keran ekspor itu sudah dicabut oleh pemerintah pusat, khususnya Pak Presiden. Dengan dicabutnya itu seiring juga seluruh PKS, pabrik kelapa sawit se-Indonesia mencabut batasan kuota. Kalau waktu keran ekspor tidak dibolehkan, itu kuota pabrik masing-masing dibatasi. Nah, jadi itu syukurnya pertama. Hanya tidak diiringi dengan harga. Tapi alhamdulillah saat ini Menteri Pertanian sudah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh gubernur se-Indonesia agar bersurat kepada wali kota dan bupati agar memberikan surat edaran kepada seluruh pabrik kelapa sawit agar kembali membeli harga sesuai harga yang sudah ditetapkan di sebuah provinsi masing-masing. Khususnya kita di Kalimantan Timur, batasan kuota itu sudah dicabut, cuma yang sedihnya harga pun tidak diiringi. Sebagaimana info terakhir dari situsnya, Disbun Provinsi Kaltim sudah menetapkan harga baru TBS, namun hal itu masih ada kendala di lapangan, di mana sejumlah PKS masih belum menaikkan harga pembelian TBS di tingkat petani seperti sebelum adanya pelarangan ekspor CPO. Meskipun Menteri Pertanian sudah meminta para gubernur untuk menyesuaikan harga TBS di wilayah kabupaten kota masing-masing. Tapi saya rasa kalaupun naik tidak seberapa, turun pun tidak seberapa. Jadi memang harus tegas kita ini, yang pemangku kebijakan, terutama Dinas Perkebunan yang punya bidang itu, harus menegur keras perusahaan-perusahaan. Di dalam surat edaran Menteri Pertanian akan diberi sanksi tegas kepada seluruh PKS, pabrik kelapa sawit, yang tidak menjalankan amanah dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. Idealnya berapa Pak Andi? Ideal kalau yang umur 10 tahun itu yang bukan ideal 3.500 per kilo. Saat ini rata-rata saya pantau rata-rata 2.300 per kilo saat ini. Jadi cukup jauh. Nah, ini kita harapkan bulan depan sudah mulai ada gerakan Dinas Perkebunan. Kami juga dari Komisi 2, saya selaku Ketua Komisi 2 akan mendorong terus dan mengawasi untuk kesejahteraan khususnya petani kelapa sawit yang ada di Kabupaten. Andi Amir, politisi fraksi Partai Golkar itu berharap pabrik kelapa sawit kembali membeli TBS petani sesuai dengan harga pada saat sebelum adanya pelarangan ekspor CPO untuk semua tingkatan usia pohon sawit para petani yang telah ditetapkan sebelumnya. Harapannya ke depan petani sawit tidak usah terlalu resah. Nanti kepala daerah melewati Dinas Perkebunan, kami dari DPRD selaku pengawas akan terus mendorong agar harga kelapa sawit ke depan sesuai dengan keputusan
Dispun Provinsi. Tim Liputan Global1.com Berau melaporkan. Terima kasih, Anda telah menyaksikan berita Global1.com. Untuk itu, please like, subscribe, and share channel YouTube kami.